yang asli, Tuhan yang pasti itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, Bu Yuli bisa disaksikan kepada teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Yuli. Baik, Pak. Selamat malam buat saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dan terutama saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang mengasihi kita semua. Nah, pada malam hari ini saya ingin bersaksi menceritakan tentang pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Bagaimana saya mencari pada saat itu mencari Allah yang sesungguhnya. Karena ketika itu saya lagi ateis, saya bingung ya mencari Allah yang sesungguhnya. Sebab itu saya mendapatkan pengalaman dan saya mendapatkan Allah yang sesungguhnya itu menyatakan diri kepada saya. Nah, ketika itu saya aslinya, saya ceritakan dulu, aslinya saya ini dari keluarga yang broken home. Jadi papa saya memang Kristen, mama saya orang Buddha, ya. Jadi tapi saya melihat mereka itu gimana terhadap anak apa itu tidak ada kasih, sehingga akhirnya mereka itu bercerai dan berpisah. Nah, kita 4 saudara itu terlantar, jadi waktu itu susah sekali, kita makan pun sulit, tetapi Tuhan itu tetap memelihara pada saat itu. Saya nggak tahu, waktu itu masih kecil saya. Pada saat saya lapar, itu saya lagi cari-cari itu di tong sampah, di jalanan, ada makanan yang terbuang, yang masih bersih, saya bersihkan, saya makan. Jadi saya sekolah, saya sempat jualan makanan sendiri di kelas untuk bayar uang sekolah. Dan itulah kehidupan saya, dan saya banyak dibully orang dan tidak diterima oleh mereka. Bahkan orang tua saya sendiri tidak mau menerima karena kami berempat ini sudah dibuang istilahnya. Jadi bapak kawin lagi, mama saya juga kawin lagi. Sehingga pada waktu itu saya tidak ada tempat untuk mengadu ya. Nah, timbul di dalam hati saya itu hanya kebencian. Saya benci dengan semua orang. Karena saya berpikir, kalau mama saya yang melahirkan saya saja dia benci dengan saya, apalagi orang lain yang tidak ada kaitan apa-apa dengan saya. Pasti mereka tidak akan mengasihi saya, tidak mungkin itu. Saya pikir begitu. Nah, pada suatu hari sebelum itu ya, hidup saya ini nakal, saudara. Jadi saya itu kebut-kebutan, mencari hal-hal keduniawian. Jadi nonton film itu satu hari bisa 3 kali sama teman-teman saya. Kalau kebut-kebut 10 sepeda motor itu, wabut sampai tol sudah nggak bisa diputar itu. Sepeda motornya itu pakai, saudara tahu sepeda motor Harley yang besar itu dulu saya naik itu. Saya naik Harley itu sama teman saya, bonceng-boncengan, pergi ke luar kota, kebut-kebutan, sampai saya gas itu sebesar-besarnya, sampai saya tutup mata saya. Saya pikir, sudahlah kalau saya meninggal, gitu. Tetapi pada suatu hari, terbesit di dalam pikiran saya, orang kalau meninggal itu kemana? Gitu. Saya pikir-pikir, orang yang meninggal itu di mana ya tempatnya? Tapi saya ingat di Indonesia itu kan ada 5 agama. Lalu saya pikir 5 agama itu yang mana yang harus saya cari? Karena saya tahu bahwa setelah kehidupan di dunia ini, saya kalau mati, saya meninggal dunia, lalu saya balik ke Tuhan, kata orang. Saya dengarnya begitu. Tapi Tuhan yang mana? Saya tidak tahu, karena waktu itu saya tidak mau percaya agama. Saya tidak mau percaya agama. Papa saya sering-sering suruh saya ke gereja. Waktu itu saya masih kecil. Saya dipukul, saya suruh ke sekolah minggu, saya pergi suruh ke gereja. Saya pergi tapi saya main-main aja. Di gereja saya main-main, saya tidak mau mendengarkan serius, cuma main-main. Kadang-kala saya pamit ke gereja, tapi saya tidak ke gereja. Cuma kebut-kebutan aja sama teman-teman itu. Main, nonton, dansa-dansi. Lah gitulah kehidupan saya. Jadi pada waktu itu saya berpikir, lah habis meninggal, terus kemana ya?
Suatu ketika saya melihat orang meninggal, tubuhnya kaku begitu, lalu dimasukkan di peti mati, nggak bisa bergerak. Lalu saya pikir rohnya kemana ini? Nah, timbullah di dalam pikiran saya, kalau begitu saya harus mencari Tuhan. Tuhan yang menciptakan hidup saya. Dan setelah saya meninggal, siapakah Tuhan yang bisa membawa saya ke surga? Karena saya dengar ada surga, ada neraka. Jadi waktu itu keadaan saya yang ateis itu membuat saya jadi terbuka untuk mencari Tuhan. Ya, saya kemudian saya mulai mencari Tuhan. Tetapi saya pergi ke 5 agama itu, saudara. Ke teman-teman saya yang percaya ke 5 agama. Saya tanya, di mana di tempatmu? Dia bilang, ya di tempat kami ada Tuhan. Setiap tempat agama bilang, saya di sini ada. Kalau radang sendi, ada Counterpain PXM. Tuhan. Ya. Saya jadi bingung, lah kok Tuhannya kok banyak? Orang bilang, oh pergi ke surga itu melalui banyak cara, banyak jalan. Katanya, bisa jalan A, jalan B, tapi tujuannya ke surga. Lalu ada orang yang bilang, oh itu apa? Kamu mesti percaya itu Alkitab, kamu mesti percaya Al-Quran, kamu mesti percaya itu Tripitaka, itu agama Buddha ya, Hindu itu, dia punya buku. Nah, saya itu punya teman, saya selidiki semua itu. Gimana? Lalu saya pikir-pikir, itu semua kan ciptaan manusia, kan bukan Tuhan. Yang menulis juga manusia. Kalau saya ke gereja, ya manusia yang khotbah. Saya tidak percaya. Kalau saya ke masjid, manusia juga yang khotbah. Kalau saya ke gereja Katolik, ke Buddha, manusia juga yang khotbah. Saya pikir bisa saja mereka buat-buat. Jadi saya nggak percaya itu. Saya kemudian mulai mencari Tuhan yang sesungguhnya. Karena saya bilang, Tuhan, saya takut kalau satu kali saya meninggal dan saya mendapatkan Tuhan yang palsu, tidak bisa membuka jalan untuk membuka pintu ke surga, terus saya ini bagaimana masuk neraka dan kekal di sana. Saudara coba pikir ya, hidup di dunia ini paling panjang 100 tahun. Nah setelah 100 tahun, kemana kita? Kalau kita pergi ke surga, kita bisa senang selama-lamanya. Kalau kita ke neraka, kita di neraka menderita selama-lamanya. Kita tidak bisa balik lagi ke dunia. Oh, saya mau mengulang hidup. Tidak bisa, saudara. Jadi hidup yang sekarang ini menentukan pilihan kita yang tepat. Itu sebabnya saya takut sekali. Saya pilih yang betul. Saya bilang, Tuhan, di dunia ini banyak barang palsu. Ya, kalau saudara lihat tas yang mahal itu Louis Vuitton, Versace, itu banyak yang palsu, dipalsukan, mirip modelnya, tapi sebenarnya itu palsu. Kelihatannya menarik, justru yang palsu itu kelihatannya lebih bagus, lebih indah, lebih menarik buat kita. Nah, makanya saya takut. Ya. Saya bilang, Tuhan, saya ini jadi takut. Saya jangan-jangan nanti saya pilih yang salah. Nah, tapi tidak bisa membuka pintu surga kalau saya satu kali meninggal dunia. Padahal usia kita di dunia paling panjang kan 100 tahun itu kalau kuat. Ya. Kalau tidak kuat, 60, 70, 80 sudah meninggal kita. Ya. Jadi saya takut sekali. Keputusan saya yang sekarang itu menentukan yang akan datang. Jadi saya takut, saya tanya berdoa. Waktu itu saya berdoa, saya berpuasa. Walaupun saya tidak ngerti Tuhan, pokoknya saya bilang, Allah pencipta hidup saya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan kepada saya jalan yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya. Yang bisa membuka pintu surga. Satu kali kelak kalau saya meninggal. Supaya pasti, saya tidak mau kalau mungkin, mudah-mudahan. Kata orang, saya tidak mau itu. Saya mau pasti Tuhan. Saya mau yakin itu betul-betul jalan yang Tuhan tunjukkan betul-betul. Bukan yang palsu.
Saya takut sekali. Saya tuh doa puasa saya panggil Tuhan Allah pencipta hidupku yang menciptakan langit dan bumi. Saya nangis dan menjerit. Saya sungguh-sungguh dengan segenap hati saya bilang jangan sampai saya salah pilih Tuhan. Kalau saya salah jalan Tuhan, saya akan menyesal selama-lamanya. Dan penyesalan itu tidak akan dapat saya bayar lagi. Kalau saudara tidak lulus ujian, saudara bisa ulang kembali ujian lagi. Saudara tidak bisa lulus ujian kayak ambil SIM ya. Saudara ujian untuk SIM, saudara bisa ulang kembali menguji. Saudara bisa uji kembali, ambil ujian lagi untuk SIM. Dan saudara mungkin satu ketika bisa lulus. Tapi kalau saudara tidak lulus masuk surga, saudara tidak bisa mengulang kembali untuk selama-lamanya, saudara. Dan menyesal selama-lamanya. Itu sebabnya saya sampai mencari sungguh-sungguh, saya menangis pada waktu itu. Ya Tuhan, ampuni saya bilang. Kira-kira pada waktu itu saya, pada tahun 1970 berapa ya, coba saya masih lupa, ada ingat-ingat lupa, 1972 kira-kira ya, 1972. Ketika itu saya mulai hati saya memikirkan tentang Tuhan ya. Nah, saya tahu, saya bilang Tuhan, semua agama itu baik, mengajarkan yang baik, tapi saya tidak cari itu. Yang saya cari yang bisa buka pintu surga buat saya, itu yang saya cari. Saya bilang gitu, Tuhan, karena saya sadar hidup saya ini sementara di dunia ini. Cuma lewat saja. Setelah 100 tahun, tujuan saya kemana? Itulah satu kepastian. Saya tidak lama-lama di dunia ini. Saya bilang gitu. Nah, kemudian saya berdoa, saya berpuasa, saya berdoa, saya berpuasa. Pada suatu ketika, saya itu sepertinya itu tiduran ya. Siang itu, kira-kira jam 2 siang. Nah, kira-kira jam 2 siang itu, roh saya itu dicabut, saudara. Ya, dalam kondisi saya puasa doa itu. Saya siang itu ketika saya habis doa, puasa, saya tiduran, siang jam 2. Roh saya itu dicabut, saya merasa bahwa di dalam, roh saya waktu dicabut itu, dari jari kaki saya itu jalan seperti aliran listrik. Jadi tubuh manusia itu ada aliran listrik, saudara. Itulah roh yang Tuhan kasih untuk kita. Ya, itu roh itu dicabut jalan. Setelah sampai di perut saya, kaki saya tidak bisa bergerak. Itu saya sadar, bukan saya tidur. Saya sadar otak saya masih bekerja. Saya dengar kakak saya itu lagi buka salon di sebelah kamar saya itu. Nah, saya dengar dia ngomong-ngomong sama langganannya dan macam-macam. Saya sadar itu. Nah, setelah itu roh dicabut terus sampai ke leher saya. Nah, saya mulai sudah kesulitan untuk bernafas. Saya pikir, waduh, saya itu pasti meninggal ini. Karena saya nggak bisa bernafas lagi. Terus begitu keluar, roh itu keluar itu melalui kepala, saudara. Seret keluar. Begitu keluar roh itu, saya ini seperti terbang. Terbang terus saya melihat, oh, tubuh saya itu tiduran di tempat tidur itu. Loh, tubuh saya kok tidur di sana? Loh, tapi saya kok ada di sini. Jadi ada dua orang di situ. Yang satu ini roh gitu. Oh, saya ini berbentuk roh. Ini jasad saya itu ada di sana, di tiduran. Yo, ya sudah, kalau begitu saya meninggal, pikiran saya. Terus saya mulai pergi. Saudara, waktu saya pergi itu tembok, segala barang tidak bisa menghambat saya. Saya cuma jalan aja, bisa tembus jalan. Akhirnya saya naik ke atas, saya terbang di angkasa. Ya, terbang. Saya lihat, wah, dunia ini kok kayak gini nih rupanya. Saya lihat seperti burung itu, ya, keliling-keliling. Nah, terus Tuhan itu mengizinkan sepertinya saya ini disuruh mampir ke satu tempat di mana adiknya papa saya itu dia pabrik aki, dia bikin aki wong jam 2 ya. Waktu itu kan jam 2 dia masih bekerja, jamnya orang kerja. Dia bekerja, bikin aki, saya duduk di sebelahnya, saya panggil-panggil. Paman, saya bilang, paman, saya ceblek gini, paman.
Tapi dia nggak noleh saya. Dia diem saja. Sampai saya goyang-goyang badannya. Dia nggak noleh saya. Terus saya sadar, oh kalau gitu berarti saya ini sekarang berbentuk roh. Ya, makanya itu sebabnya dia nggak lihat saya, tapi saya bisa melihat dia, gitu loh. Oh ya sudah kalau gitu saya pergi saja. Nah, dari cerita itu mungkin Tuhan itu mau membuktikan kepada saya bahwa itu pada saat itu saya ini sudah roh, berbentuk roh, ya tidak ada tubuhnya gitu. Lalu saya terbang lagi ke angkasa, saya terbang keliling-keliling, saya lihat dunia ini dari atas itu tinggi sekali saya terbang. Nah di tengah-tengah saya terbang, tahu-tahu ada tangan yang besar dan kuat itu mendorong saya dari belakang, ya. Lalu saya jatuh di satu tempat. Nah, waktu saya jatuh di satu tempat, posisi saya itu berlutut gitu. Ketika saya mengangkat kepala saya ke depan, ternyata di depan saya itu ada satu pintu gerbang yang besar, yang berbentuk lonjong begitu ya, bukan kotak tapi oval gitu. Bersinar-sinar luar biasa. Sinarnya itu tidak ada di dunia ini. Tapi sinarnya putih, bukan sinarnya merah, bukan. Sinarnya putih, bersinar luar biasa. Waduh, saya lihat apa ya, pintu apa? Di tengah kebingungan saya, ada suara di sebelah saya mengatakan, inilah pintu gerbang sorga. Wah, saya terkejut, pintu gerbang sorga. Sedangkan saya ini sudah meninggal, pikiran saya. Kalau pintu gerbang sorga tutup, berarti saya ke neraka, pikiran saya. Kan cuma ada dua tempat, sorga atau neraka. Waduh, saya nggak mau ke neraka, pikiran saya. Saya di depan pintu itu saya nangis terseduh-seduh. Oh, saya terus ingat. Oh iya ya, dulu kan saya belajar agama. Jadi orang katanya kalau meninggal itu Tuhannya yang ada di agama itu bisa menyelamatkan, yang bisa membawa aku ke surga. Pintu surga bisa terbuka. Mulai, saudara, saya panggil-panggil. Itu tokoh-tokoh agama. Semua tokoh agama saya panggil. Pokoknya enggak peduli. Siapa saja. Saya panggil-panggil. Saya bilang, ampuni dosa saya. Tolong bukakan pintu surga. Saya mau masuk, saya bilang gitu. Tapi tidak ada satu nama yang bisa membuat itu pintu bergerak, saudara. Tertutup terus. Terus saya pikir, waduh, gimana ini? Katanya, tokoh-tokoh agama itu bisa membawa kita ke surga. Nah ini gimana? Saya panggil-panggil, kok pintu surganya tutup? Gitu. Terus saya jadi sedih sekali. Nah, saat itu saya teringat kembali. Teringat satu nama yang saya lupa. Ya. Oh iya, dulu papa saya kan ngajari saya. Itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu itu kan memang saya bukan orang Kristen. Jadi, saya nggak percaya nama itu. Nah, ketika itu saya ingat gitu. Oh, nama itu saya lalu panggil. Segera saya panggil nama. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa saya. Tolong bukakan pintu surga. Saya mau masuk ke dalamnya. Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma panggil satu kali. Pintu surga itu terbuka, saudara. Nah, ketika pintu surga itu terbuka, hati saya itu gembira sekali. Senangnya itu bukan main. Wah, surga terbuka, saya mau masuk. Berarti saya tidak masuk neraka, pikiran saya. Gitu. Ternyata dari dalam pintu surga itu terbuka, dari dalamnya itu keluarlah seorang malaikat. Dia membawa dua benda di tangannya. Jadi yang satu itu minyak, botol kecil itu minyak. Yang satu itu seruling emas itu yang panjangnya kira-kira 40 cm dari emas kuning gitu. Nah, dia bilang, ini saya kasihkan ke kamu, katanya. Oh iya, saya terima itu, saya terima kasih. Tapi saya itu matanya selalu menuju ke dalamnya surga. Saya pikir surga itu dalamnya kayak apa gitu. Terus saya lihat di dalam, wah, ternyata di dalam itu orang pakai jubah putih-putih itu bersinar-sinar luar biasa. Dan mereka menyanyi, menyembah Tuhan.
Dia bilang haleluya, haleluya, haleluya. Ketika itu saudara, saya cuma melihat loh, saya baru ngintip itu dari luar. Saya lihat hati saya itu saudara, senangnya, sukacitanya luar biasa. Tidak ada satu sukacita yang ada di dunia yang sama seperti itu. Saya merasa sukacita. Andaikan seisi dunia ini diberikan ke saya, tidak bisa membandingkan sukacita yang saya lihat pada saat itu. Baru lihat, saya pikir baru lihat. Kalau saya masuk, aduh betapa senangnya. Lebih lagi, saudara. Waktu itu saya baru lihat aja dari luar. Waduh, senangnya. Senang. Sukacitanya luar biasa, sudah. Waduh, tidak ada bandingnya, sudah. Tidak ada bandingnya. Terus pintunya itu kan dibuka, ditahan sama malaikat itu. Saya nggak boleh masuk, saya cuma di luar. Terus bisa pintunya saya dorong-dorong. Saya bilang, malaikat, izinkan saya masuk. Malaikat bilang, tidak bisa. Kamu harus kembali. Enggak, saya bilang, malaikat, saya mau masuk ke dalam. Karena saya merasa sukacita di dalam itu. Saya tidak mau, saya tidak tertarik lagi dengan dunia beserta isinya. Sebab tidak ada kesukaan di dunia yang sama seperti di sana. Saya bilang, malaikat, saya mau masuk. Kenapa, saudara? Kok saya tidak boleh masuk? Karena waktu itu saya belum terima Yesus. Saya belum percaya Yesus, saudara. Jadi saya cuma panggil nama Yesus dan pintu itu terbuka. Jadi Tuhan itu mungkin memberi kesempatan saya supaya saya mau terima dia dan mengikut Yesus. Waktu itu malaikat itu saya paksain, tidak mau, saya tidak mau, saya mau masuk. Malaikat itu bilang, tidak, belum waktunya, dia bilang. Kamu satu ketika pasti kembali ke sini, dia bilang gitu. Kamu masih punya tugas yang belum selesai, katanya. Kamu harus kembali. Enggak, saya bilang, saya nggak mau. Saya paksa, enggak mau. Saya paksa, saya enggak mau. Malaikat itu kemudian bilang, dia bilang, tetap kamu harus kembali. Satu kali kelak kamu akan kembali ke sini, dia bilang. Terus tangan yang besar tadi yang dorong saya ke sorga, itu kembali dorong saya. Balik saya. Terus saya sadar, balik lagi ke tubuh saya, saudara. Terus saya bangun, loh, saya hidup lagi ya? Saya pikir, kok hidup? Saya waktu itu nangis, saudara. Saya nangis sejadi-jadinya. Lalu kakak saya masuk, kamu tuh gila ya? Siang bolong nangis teriak-teriak seperti orang gila. Saya cerita, saya menyesal. Kenapa saya kok sudah seneng-seneng di sorga, kok disuruh kembali? Saya tidak mau di dunia ini. Dunia ini lembahnya air mata, lembahnya penyakit, lembahnya suksahan, lembah apa, saudara-saudara, itu sudah tumpuk semua. Ya, saya tidak mau, saya bilang. Tapi kenapa aku harus kembali? Tapi Tuhan bilang, katanya, dia berkata, satu kali kamu akan kembali ke sini. Dan tugasmu belum selesai. Kamu harus selesaikan tugasmu. Terus saya pulang, saya bilang, tapi saya ini menyesal, saya bilang gitu. Nah, saudara, dari kisah yang saya dapatkan ini, saya yakin dengan sesungguh-sungguhnya bahwa tidak ada satu nama yang bisa buka pintu sorga, saudara. Hanya satu, cuma satu. Nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau percaya atau tidak, terserah. Ya. Tuhan bilang, tugasmu belum selesai. Makanya ini tugas saya, saudara. Tuhan sudah memberitahu saya. Tugas saya memberitahu kepada semua orang yang melihat dan mendengar YouTube saya ini. Bahwa hanya ada satu nama, supaya kelak saudara jangan menyesal. Satu nama saja. Tuhan Yesus Kristus. Itu yang bisa pasti membuka sorga. Saudara masuk sorga kelak. Amin. Saudara-saudara, pada waktu itu, dalam keadaan saya yang menyesal seperti itu, tapi saya
bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan sudah menyatakan diri. Saudara, saya tuh enggak mencari Tuhan melalui buku loh. Enggak melalui kata orang. Saya sendiri dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu tahu kebebalan saya ini. Saya ini anak yang enggak baik, saudara ya. Kenapa saya kok bebal, keras kepala? Ya, melalui Alkitab kok enggak percaya. Ya itulah saya, saudara. Nah, waktu itu